Tadi ketika tidur kan disunahkan kepala di utara, kaki di selatan. Nah kalau proses memandikan dan mengkafani kebalikannya. Kepala di Selatan. kepala timur, kaki memandikan dan mengkafani. Nah nanti ustadz bagi kelompok nih, satu kelompok 5 orang, ustadzah 5 orang. Nanti langsung disaksikan sama kita nasi, bener nggak, dari sakaratul maut sampai nanti ke tiang kuburnya, insyaallah taala. Yang bakar garu, siapa yang bakar garu? Jadi sebelum dimandikan, kain kafan itu diwangikan dulu dengan asap garu, terus supaya menghilangi bau daripada nanti pemandian. Di sini dikasih garu juga supaya aroma yang keluar dari perut si mayit itu beradu dengan garu nanti wangi. Nah usahakan di sininya juga nanti digali bisa supaya kotorannya itu gak nyiprat ke sarung atau langsung di tangan. Terus kita menyiapkan satu kain nantinya tuh untuk menutup mayit, memandikan mayit. Jadi kan tetap aurat mayit itu harus dimuliakan. Si mayit ini wayuh taromo kahwal hai. Jadi nggak boleh kelihatan. Memandikannya juga nggak langsung pakai air langsung kena kulit, enggak, tapi ditadahin dulu dengan kain. Maka harus diperiksa dulu kainnya ini bisa tembus air atau enggak. Kan sekarang ada kain yang modelnya kayak plastik begitu, kayak jas hujan, itu kan dia nggak nembus ke air. Dan dipastikan ketika ini sebelum memandikan, pastikan airnya tuh benar-benar ngucur, cepet rembes, cepet turun ke kain itu. Dan diusahakan kainnya pun jangan yang nerawang, kalau putih kan nerawang. Makanya kalau laki-laki 2 biasanya, 1 seluruh badan, 1 kain lagi nutup antara surah wa rukbah supaya nggak nerawang kemaluannya di antara surah dan rukbah. Nah sekarang kita ngecek kain yang mau digunakan ini bisa cepat nyerap air atau enggak. Airnya tembus ya. Kalau udah tembus begini berarti ini bisa digunakan untuk cover mayit nanti, nutupin mayit. Nah terus meja yang digunakan ini mah afdolnya itu menggunakan meja kayu. Kalau ada pun nanti pakai meja aluminium itu bukan masalah. Ingat kalau di Yaman itu sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bahkan dalam pendapat-pendapat yang lemah pun mereka amalkan. Ada kisah ulama waliullah itu ketika ada hak sunnah si mayit yang gak digunakan, mereka tuh hidup lagi. Misalkan sunnah memandikan itu wudu kan. Jadi setiap orang mau mandi janabah, mau mandi apa itu kan sunnah sebelum mandi berwudu. Mandi sholat Jumat sunnah wudu juga. Sunnah wudu juga. Itu ada di kitab Hidayah. Nah, begitu juga ada ulama waliullah sudah wafat dan ketika wafat dia diwudukan sebelum dimandikan, tapi ada sunnah wudu yang kelewat, apa? Tahlilul lihyah. Sehingga si mayit hidup lagi nunjukin lihyahnya, jenggotnya. Belum digosok jenggotnya. Itu waliullah. Ya kan kalau kita ada yang kayak gitu kan lari, lari ketakutan kita kan. Terus di antara syarat yang lain, orang yang memandikan harus terbebas dari 2 hadas kecil maupun hadas, berarti harus punya wudu dan tidak dalam keadaan janabah. Dalam prosesi memandikan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tempat untuk memandikan. Tempat memandikan itu cari tempat yang sepi. Kalau di kita biasanya dikasih satir pembatas biar enggak dilihat sama orang. Tapi kalau sekarang karena kita lagi praktek, biar pada tahu maka tidak ada satir. Nah, kemudian ada jenazah yang wajib dimandikan. Jadi dalam proses memandikan itu ada yang memandikan, ada yang dimandikan.
untuk jenazah yang wajib dimandikan itu jenazah yang seperti apa? Dikatakan yang wajib dimandikan itu adalah muslim atau muslimah. Jadi selain orang Islam enggak. Kemudian tubuhnya lengkap, ada tubuhnya. Kemudian kematiannya bukan karena mati syahid. Kalau orang perang di jalan Allah gugur mati syahid enggak dimandikan. Kemudian bayi, apakah bayi juga dimandikan? Bayi juga dimandikan kalau lahirnya bukan karena keguguran. Kalau keguguran nggak wajib dimandikan. Itu syarat atau kriteria jenazah yang wajib dimandikannya. Kemudian syarat orang yang memandikan. Orang yang memandikan ada syarat-syaratnya. Di antaranya yang pertama beragama Islam, harus muslim. Kedua berakal, kemudian sudah balik, kemudian niat memandikan jenazah, tahu hukum dan cara memandikan jenazah. Ini akan tetapi yang paling berhak untuk memandikan seorang ketika meninggal adalah orang yang diwasiati oleh si mayit. Kalau si mayit sudah wasiat, nanti kalau saya wafat tolong dimandikan sama abi, maka wasiat inilah yang menjadikan abi orang yang paling berhak untuk memandikan, selama itu bukan perempuan. Selama bukan perempuan. Kemudian yang memandikan selanjutnya adalah mahramnya. Yang paling berhak siapa? Kalau misalkan yang wafat itu perempuan, yang paling berhak memandikan suaminya. Suami yang paling berhak untuk memandikan istrinya. Kemudian kalau bukan suami atau selain suami, maka mahram yang perempuan, kakaknya, adiknya, bibinya, ibunya, anaknya yang perempuan. Itu kalau mayitnya perempuan. Kalau mayitnya laki-laki juga begitu. Yang memandikannya laki-laki, nggak boleh yang memandikannya perempuan. Jadi nggak ada mayit perempuan dimandikan laki-laki, kecuali tadi yang suami istri. Gak ada ceritanya mayit laki-laki dimandikan perempuan. Kalau memang gak ada orang di situ, mayitnya perempuan, orangnya laki-laki semua, atau mayitnya laki-laki, orangnya perempuan semua, maka nggak dimandikan, tapi ditayamumi. Ya. Nah, lanjut. Terus di antara pendapat itu ada ulama mewajibkan ketika pemandian itu menggunakan sarung tangan. Ada sebagian menyunahkan, mewajibkan hanya pada ketika istinjanya saja, ketika ngurut dan istinja, ketika membersihkan kotoran-kotoran yang keluar. Nah, sarung tangan yang digunakan itu usahakan tidak sarung tangan karet. Kalau mau pakai sarung tangan medis, kan ada tuh sarung tangan yang kayak handuk. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, antum pakai sarung tangan. Nah, pakai sarung tangan. Terus ini karena memang amatiran yang bikin mejanya. Gimana? Jadi usahakan sebenarnya posisi meja tuh kepalanya lebih tinggi daripada kaki, supaya airnya mengalir dan disiapkan tempat untuk pembuangan kotorannya supaya nggak bau. Ada ini langsung di air campur daun-daun. Yang lainnya sudah disiapkan, mayit boleh dibawa. Dulu ketika Nabi SAW wafat, itu yang memandikan beliau 9 orang. Jadi diusahakan orang yang memandikan jenazah itu tidak lebih dari 9 orang. Meskipun bukan keharusan, bukan kewajiban, nggak masalah. Jadi bisa nanti dibagi 3, karena rada sulit juga pegang gayung, gosok dan lain sebagainya. Jadi bisa dibagi 3 untuk membantu. Jadi waktu Nabi wafat, yang memandikan Nabi itu dikatakan tidak lebih dari 9 orang. Tepatnya itu ada 7 orang. Yang pertama adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
kemudian Abbas bin Abdul Muthalib, Al-Fadl bin Abbas, Qutam bin Abbas, Usamah bin Zaid, Syukran Maula Rasulillah, Aus bin Khawli. Itu sahabat-sahabat yang memandikan Nabi. Pertama yang perlu kita garis bawahi, urusan memandikan mayit ini bukan perkara yang susah. Semua orang bisa, bahkan satu orang pun memandikan bisa. Makanya kita sering dengar cerita-cerita, mungkin banyak yang sudah baca entah di Facebook atau di Instagram atau di mana, cerita orang yang memandikan orang satu orang. Karena memang semuanya juga pasti bisa, kayak kita mandiin anak kecil aja. Cuman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, jadi perkara memandikan mayit bukan hal yang susah, semuanya insya Allah bisa. Mayitnya langsung dibawa aja, Tat? Nah, betul. Mayitnya dibopong. Posisi tangan, bagusnya tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Jadi kalau popong mayit itu kayak gitu. Kepala di sebelah timur, kaki di sebelah barat. Ini cotton bud. Barangkali ada masih keluar darah, entah itu dari telinga, hidung atau dari mana, kita bersihkan. Kalau butuh dengan ketembat, kita Dilepas dulu. ketembatin. Ini Tat, dilepas dulu aja. Tat. Wah, tali dilepas. Jadi bagusnya ada kain lagi di dalamnya itu, satu kain, khawatir menerawang. Surah dan rukbat, boleh. Nah ini kapas-kapas yang tadi diiniin, dilepas-lepasin. Kapas yang ada di hidung, tadi di mulut, di telinga, dilepas-lepasin. Nah, itu bisa menggunakan cotton bud. Tolong dibasahin, dicontohkan. Itu nanti mustakmal. Nah, kenapa harus bebas hadas dulu, supaya airnya ini nggak mustakmal ketika dicelupkan, ketika punya wudhu. Nah, maka di iktiraf di ini nah, ketika sudah begini kita cek dulu mulai dari mata. Antum yang Ya, jadi dilihat barangkali ada kotoran-kotoran di mata atau di telinga atau di hidung, kita bersihkan semuanya. Dilihat sampai dalam-dalamnya, hidungnya misalkan atau matanya. Kemudian setelah kita yakin ini udah bersih, dilihat tangannya. Tangannya barangkali ada aku ada apa? Ada kotor pada bahan kimia. Nah, jadi mayit kalau sudah wafat itu kaku. Nah, ketika kaku kita mau mandiin itu kadang susah, susah untuk gerak. Maka ketika itu boleh kita gunakan minyak zaitun untuk melembutkan, biar nggak terlalu kaku, dipijat-pijat sedikit aja pelan-pelan. Tapi sekedarnya kira-kira kita bisa untuk membersihkan tangan. Kemudian lihat juga kakinya. Posisi ini selalu tertutup dari atas kepala sampai ke bawah kaki, selalu tertutup, dibuka hanya ketika untuk dibersihkan saja. Dilihat kakinya, kira-kira ada yang kotor, kita bersihkan, selai samping-sampingnya sudah. Kemudian ini yang wajib kita menggunakan sarung tangan adalah ketika menceboki si mayit. Kalau kita mau nyeboki maka tangan kita nggak boleh langsung pakai tangan, tapi harus ada satir, sarung tangan. Nah, kemudian untuk bisa yakin kalau mayit itu sudah bersih, maka si mayit diberdirikan sedikit. Bantu berdirikan. Sini. Didudukan. Ingat ya, harus bebas hadas ini teh. Nah, kita tadi kaidahnya azmul mayiti ka admihil hai atau wayuh taromu tahwal hai. Karena dia bakalan ngerasa sakit sebagaimana ini, jadi hati-hati. Nah, ini kita sekarang sebelum dimandikan dan diwudukan, kita keluarkan dulu isi-isi perutnya, kita istinjakan dulu.
kita tekan sedikit bagian perutnya biar kalau ada sisa-sisa kotoran bisa keluar. Ya, ditekan-tekan. Ini kalau kita sudah pernah melihat itu kadang keluar, memang seperti itu. Jadi tekan, tapi jangan benar-benar, kasihan. Sekiranya saja kira-kira kita yakin sudah nggak ada kotoran tersisa di dalamnya. Kemudian kita basuh. Dibasuh. Yang nyebokin itu tangan yang kiri. Tangan kiri yang buat nyebok. Nah, jadi kita siramkan. Kita siramkan ke sininya. Kemudian tangan kita masuk ke bawah. Tangan masuk ke bawah untuk menceboki. Gimana caranya kita bisa istinjain ini mayit. Nah, kemudian siram terus untuk mengecek apakah si mayit ini sudah benar gak ada kotorannya atau masih ada, maka pakai kain putih. Kain putih, kapas lah, kapas. Untuk mengecek apakah masih ada kuning-kuningnya atau sudah bersih. Nah, sebenarnya bukan kapas juga, tapi kain putih. Kalau kapas, khawatir dia nempel. Masih ada nggak ya? Masih. Ini anggap aja kain ya. Ini anggap aja kain putih. Anggap kita cebokan kayak kita nyebokin anak kecil. Kemudian untuk memastikan sudah bersih atau enggaknya kita pakai kain putih. Dilihat kalau masih kuning, siram lagi. Siram lagi. Terus sampai benar-benar yakin kalau ini sudah bersih. Kita anggap ini sudah bersih, sudah selesai, tidak ada kotoran yang keluar. Maka yang selanjutnya yaitu mewudukan si mayit. Mewudukan si mayit. Nah, ini mewudukan ini adalah perkara sunnah. Tapi ketika sudah memutuskan wudu, maka wajib niatnya gitu. Perkara sunnah. Wudunya sendiri sunnah, tapi niat mewudukannya itu wajib. Niat mewudukannya wajib. Pertama-tama seperti orang wudu, kita cuci dulu tangan si mayit. Nah, ini jangan terlalu tinggi, nanti kelihatan. Dicuci seperti biasa. Sebagaimana kita wudu. Tangan dulu, kanan. Bantu sama Ustaz Andrian, tangan kiri. Kemudian yang kiri. Kalau ini najis kena, boleh ganti sarung tangan. Kalau ini kena najis, boleh ganti sarung tangan. Nah, setelah mencuci tangan, bersihkan tangannya, maka kita kumur-kumurkan. Nah, ini ada diangkat sedikit, Ustaz. Tolong diangkat sedikit. Oh, kuat banget. Ya. Yang baik itu semua prosesi mewudukan kita gunakan tangan. Tangan langsung. Ya, tangan. Jadi nggak langsung dari selang atau dari gayung, tapi semuanya kita gunakan tangan. Kemudian selanjutnya kemudian dibuang ke arah kiri. Ini kita lakukan 3 kali. Itu intermezzo, bercanda aja. Pelan-pelan. 3 kali, pelan-pelan. Siwak belum, siwak. Iya. Jadi siwak itu juga diantara yang disunahkan sebelum wudu. Sebelum wudu kita mensiwaki dulu si mayit. Pakai apa? Siwakinya pakai kain. Kain yang dibasahi, kan? Kemudian kita gosok-gosokkan pelan ke gigi si mayit. Digosok-gosok 3 kali seperti hanya kita 3 kali. kotor. Wah, bener. Gua sikat gigi sebulan ini. Ya. Kemudian selanjutnya adalah membersihkan hidungnya. Istinsak dan istinsar. Kita bersihkan 3 kali lah. Kedarnya kayak gimana? Tadi siwak itu sebelum wudu ya, sebelum basuh tangan tadi. Jadi sekarang lanjut ke istinsak dan istinsar. Nah, yang selanjutnya adalah
membasuh muka. Nah, membasuh muka itu juga nggak langsung airnya ke sini, nggak langsung itu. Salah tadi. Yang benar itu Basuh mukanya kita yang basuhkan dengan tangan kita. Jadi kita ambil air dari atas dulu, dari atas, kemudian kita basuhkan sampai 3 kali. sambil niat. Sambil niat, ingat, niat berwudu itu kan, mau berwudu itu kan indah gusil wajib. Tapi niat selama ini, selama proses wudu itu sunnah. Ini niat. Nah, 3 kali. 3 kali. Taslis. Ya, kita anggap sudah Udah 3 kali lah. sambil niat. Niatnya gimana? Bahasa Sunda aja lah. Ya. Bahasa Indonesia aja lah. Saya niat mewudukan ini orang lillahi ta'ala. Nah, gitu aja. Kemudian yang selanjutnya Tangan. basuh tangan. Yang kanan dulu Ya bukan begitu. dari tangan. Yang kanan kita basuhkan Dari atas. dari atas sampai ke siku. Siku. Dan ini proses 3 kali juga. 3 kali. Kenapa nggak langsung dituangkan ke tangan gini? Sebenarnya nggak masalah. Cuman hitungan 1 kali, 2 kali, 3 kalinya tuh gimana nanti? Jadi supaya mudah menghitung 3 kali gitu. Dan ini sunnah. Wudu ini sunnah. Proses ininya wajib. Ini adalah wudhu terakhir bagi si mayit, maka kita usahakan semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Karena udah mayit nggak pernah wudhu lagi. Sama yang kiri juga seperti yang tadi. Ya, kita usapkan dari tangan kita dari ujung sampai siku sebanyak 3 kali. Ini lupa. Lihat apa? Itu ya. Nah, harusnya tadi tahlilul lihya dulu. Apa nyela-nyela jenggot, karena ini jenggotnya cuman beberapa biji. Jangan dicabut juga ya. Jadi kalau memang tebal digosok-gosok sedikit. Bagaimana cerita tadi, ada waliullah yang merasa haknya nggak dipenuhi sehingga dia nunjuk kepada jenggotnya supaya ditahlil. Jadi lagi prosesi memandikan, kemudian ada salah satu sunnah yang kelewat. Nah, si mayit ini ngisyarotin dengan tangannya gini. Itu terjadi kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos di Huraidah yang punya Rotibul Atos. Nah, itu si yang mandiin paham. Kalau kita mah langsung birit-birit kabur. Mayitnya gerak sendiri gini. Jadi itu diantara kesunahan-kesunahan dalam berwudu adalah tahlilul lihya. Yang selanjutnya adalah usap rambut, sama 3 kali juga. Gap 3 kali. Yang selanjutnya yaitu membasuh telinga. Sama sebagaimana kita kalau wudhu basuh telinga kita sesempurna mungkin. 3 kali juga. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Gap, ini sudah 3 kali. Setiap kali sudah, maka tutup lagi. Jangan sampai ada yang kebuka kemudian terlihat. Kaki. Sampai terakhir itu kaki. Saat dibantu saat. Stop. Sebagai soulmate. Sunnahnya sama kayak sebagaimana orang hidup. Jadi kan nyala-nyala itu sunnah pakai kelingking kiri. Itu kelingking kanan dulu. Ya, sunnah adalah menyala-nyalai jari kaki itu sebagaimana orang kalau masih hidup disela-selai pakai jari kelingking yang kiri dari arah bawah. Dari bawah. Pesantren tuh. Karena pesantren mah harus tutup lemak otaknya. Anggap sudah ini 3 kali. Ketika sudah selesai kita mewudukan, maka orang yang mewudukan menghadap ke kiblat. Kiblat mana kiblat? Menghadap ke kiblat. Doanya gimana? Setelah wudhu. Doa setelah wudu gimana? Doa setelah wudhu gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma. Nah, kalau lagi memandikan bukan Allahumma ja'alni, dilihat mayitnya. Kalau mayitnya cowok, Allahumma alhu minat tawabin waj'al hu minal mutatahhirin waj'al
min ibadikas sholihin. Kalau perempuan? Kalau perempuan, Allahumma ij'alha minat tawabin sampai akhir. Kalau amrod? Ya, selesai kita mewudukan. Kemudian yang selanjutnya barulah kita memandikan. Dalam memandikan ada kesunahan-kesunahan yang perlu diperhatikan untuk orang yang mandi besar. Kita tahu kalau orang mandi besar itu enggak cupar. Meskipun memang yang wajibnya adalah isolul ma ila jami'il badan, menyampaikan air kepada seluruh badan. Tapi kalau mandinya mandi wajib, ada sunnah. Sunnahnya yaitu dari anggota yang kanan, kemudian kiri. Kanan depan, kanan belakang. Kiri depan, kiri belakang. Ini berlaku kesunahan untuk yang 5. Sebab mandi besar ada 6. Yang pertama, khurujul mani. Kedua, idkhalul hasyafah, memasukkan hasyafah. Ketiga, haid. Keempat, nifas. Kelima, wiladah. Nah, untuk yang 5 ini maka disunahkan seperti tadi. Basuh yang kanan dulu, yang depan, kemudian yang kanan yang belakang, kemudian baru yang kiri yang depan, lalu yang kiri yang belakang. Tapi tidak dengan mayit. Kalau mayit kesunahan seperti itu istilahul ulama. Ada yang mengatakan tetap disunahkan, ada yang mengatakan kalau untuk mayit enggak karena susah. Jadi depan dulu, kanan kiri, habis itu baru belakang. Tapi kita mau pakai yang menyunahkan biar tahu. Nah, di antara yang perlu diperhatikan adalah di sini ada 1 ember air yang kita campur dengan daun bidara dan kapur barus. Ini kapur barus kita haluskan dulu, digerus atau terserah, yang penting jadi halus. Kemudian dicampur dengan air bidara tadi, secukupnya saja. Nah, yang memandikan kita ambil yang akmal aja, ambil pakai sarung tangan. Ya, kalau memandikan pakai lagi sarung tangan. Tolong dibantu yang ngegosoknya biar Ustadz aja nih, Satipa gosok banjur air Ustadz Andrian. Formalin. Robi biar ngomongnya aja. Anak ngomong aja. Ya, Ustadz Robi ngomong aja. Ya, pertama kita basuh kepala dulu, kemudian disampo. Mau disampo beneran kan nih? Sampo beneran aja. So. Mana samponya? Kata mayit, alhamdulillah lagi mumpung belum sampoan. Belum mandi 3 hari katanya. Ya, sapuyur. Bismillahirrahmanirrahim. Niat memandikan mayit. Niat terserah pakai bahasa apa aja, yang penting ketika awal basuhan. Nah, di Sapinatun Najah itu ada tebak-tebakan. Biasanya itu niat kan wajib. Ini kebalikannya, kalau memandikan jenazah niatnya sunnah, memandikannya wajib. Kebalikannya. Karena sunnah juga tapi kita laksanakan. Gak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Basuh digosok kira-kira sesempurna mungkin yang kita bisa, tapi tetap dengan memperhatikan pelan-pelan karena sakit yang namanya mayit. Nah, udah tar dulu. Ketika sudah ini disampoin, maka basuh bagian kanan dengan air yang bidara tadi, air campuran bidara sama kapur barus. Dicampur Dari leher kanan sampai kaki bagian kanan. bagian kanan. Itu prosesnya 3 kali nanti. Dari leher mulai disiram, ya, sambil digosok-gosok. Nah, 1 orang nyiram, 1 orang gosok-gosok pelan. Tangan juga, bagian ketiak tolong diperhatikan, ketiak juga. Ya, terus sampai ke Pelan-pelan, nyiramnya, gosoknya harus dihormati mayit. makanya yang baik itu di sini 3 orang, di sini 3 orang, biar nanti mudah dalam Ya biar memandikannya. bolak-balik. Gak bolak-balik. Nah, anggap ini sudah 3 kali basuhan. Ya, anggap ini sudah 3 kali basuhan. Kemudian kita lihat di sini kaki si mayit. Kaki si mayit yang kanan ditaruh di atas kaki yang kiri. Jadi
Gaya. Kayak ngopi. Oke. Supaya apa? Supaya gampang nanti dibalikin. Nah, kemudian setelah seperti ini maka dibalik. Coba dibantu sama siapa? Kak Copi. Ya, dimiringkan untuk dibasuh bagian kanan belakangnya. Ini jangan sampai angkat begini. Ini kainnya kurang lebar. Kotoran gosok. Mulai dari leher. Oh, leher belakang. Kemudian terus sampai ke bagian kakinya. Ya, kanan dulu, kanan depan, kanan belakang. Anggap sini udah 3 kali basuhan. Kemudian bagian yang kirinya sekarang, kakinya dikembalikan lagi. Yang itunya begini. Nah, Ya. Nanti kalau sudah dibasuh, sekarang yang kirinya dulu dibasuh. Sambil digosok-gosok ya, barangkali ada kotoran yang nempel. Kemudian di sini ini ada mabakharoh, ada buhur yang nyala. Soalnya kenapa? Barangkali biasanya kalau mayit itu sakit lama sakit, biasanya itu bau. Ya, berak apa, kencing di situ. Jadi mayit itu bau, makanya ada mabakharoh biar enggak kecium baunya. Ini anggap tadi sudah basuh 3 kali, kaki yang kiri sekarang ditaruh di yang atas. Kemudian didengdekan ke arah kanan untuk ngebasuh yang kiri bagian belakangnya. jangan sampai keangkat kainnya. Nah, kainnya jangan sampai keangkat. Dari leher terus sampai ke kaki. Tadi Ilham sekalian niat jenabat kayaknya. Semua lewat kain. Makanya ini perlu diperhatikan karena banyak di daerah-daerah ketika mandikan mayit ini sudah mayit itu telanjang. Telanjang bahaya. Bahaya, itu nggak boleh kelihatan. Yang namanya aurat itu aurat, nggak boleh kelihatan. Meskipun yang memandikan mahram, karena aurat mahram ya kalau kita tahu dari pusar sampai dengkul, bagian situnya aurat. Memang kesalahan di masyarakat memang banyak orang-orang tuh yang menyerahkan pihak rumah sakit atau pihak kesehatan untuk mengurus segala bentuk tajhizul jenazah. Dan banyak orang juga yang mungkin karena perkembangan zaman memandikan jenazah tuh jadi sifatnya industrial. Jadi mereka hanya memandikan jenazah tuh sekedar baroah minaz zimmah. Jadi bahkan nggak ditutup dengan kain, bahkan ada yang sampai nggak digayungkan, langsung kayak nyiram tanaman aja begitu. Dan itu terjadi di kota-kota besar terjadi. Padahal si mayit ini punya aib yang harus dijaga sama yang memandikannya juga. Maka salah satu cara menjaganya gimana? Ya dengan menggunakan air. Nah, kemudian tadi juga kelewatan ya, di antara orang yang untuk memandikan itu cari orang yang bisa jaga mulut. Karena yang namanya mayit itu kadang punya aib, dia punya sesuatu yang nggak boleh diumbar. Salah nunjuk orang nih. Ya. Setelah selesai kita basuh, maka kita sabuni. Disabuni kayak kita nyabuni ketika kita mandi aja biasa kayak gitu. Kemudian kita bilas. Anggap saja sudah ya. Pak mau dipraktekin langsung. Langsung biar waktu lah. Ya. Belum nanti nguburin. Anggap nanti kita sabuni kanan kiri, kemudian kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Kalau Ustadz Ilham wasiat nanti kalau saya mati tolong disabuni pakai gespi misalkan, maka di gespi mukanya. Bisa pakai pons misalkan. Pakai pon. Lupa pons. Nah, kemudian kita basuh dengan basuhan terakhir, kebatan yang bersih.
Sambil memandikan ini kafan sambil dimabakarohin Ya. biar apa namanya harum Kafannya tuh. kafan. Yang kira-kira wanginya enak tuh ya. Kalau yang karbol misalkan di masyarakat biasanya karbol yang harum aja biasanya. Kalau karbolnya harum boleh lah ya. Kita anggap ini Anduk ada anduk, siap-siap. anggap ini sudah selesai memandikan. Anduk. Ntar. Nanti jangan langsung mau diandukin langsung dah. Maka setelah selesai kita basuh ini, pertama kita ganti kain yang tadi buat dibasuh, ganti dengan kain yang baru yang kering. Nah, kenapa nggak langsung dikafanin? Karena basah. Kalau basah nanti cepat bau apek. Taruh dulu di atas, Nah, biasanya juga mayit juga ada yang punya uzur. nanti ininya ditarik. Ya. Yang ini dilepas saja. Satifah dilepas saja. Nah. Kan nggak kelihatan tuh. Nah, terus biasanya masih ada mayit yang udah uzur, kita tunggu. Diantar. Kalau dilepas kalian. Yang benar satu tutup bawahin. Ambilnya dari sini. Tinggal tarik aja. Nah. Ada yang punya uzur, dia daimul hadas terus, punya penyakit misalkan nggak berhenti goitnya, itu bisa kita tatakin bawahnya, atau pakai pampers boleh, cuman ribet nantinya. Cukup ditatakin saja dengan kain di bawahnya. Nah itu gimana nanti kan mandiin ulang lagi nggak perlu, karena memang si mayit mah sudah nggak kehitung mukallaf. Jadi nggak apa-apa, itu juga jarang terjadi untuk orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang punya aib seperti itu aja. Barangkali mayit ini mati karena kecelakaan, jadi ada yang sobek terus kemudian keluar darah terus-terusan, maka yang diajarkan oleh guru-guru kita itu cara menyetopnya dengan es batu. Misalkan tangannya sobek, udah dimandiin masih keluar darah, pakai es batu. Kalau sudah pakai es batu biasanya sudah stop, berhenti darah. Nah kalau darah, kalau goit itu bisa disumpel dengan kapas. Atau bisa juga pakai pempes nanti. Pakai pempes dipakein pempes, nggak apa-apa. Biar nggak ya tak ada ila ghairihi. Kemudian setelah seperti ini dihanduki, dikeringkan. Nah ini biasanya pakai kain ihram, itu kan ada tebel tuh. Kain ihram warna putih, karena eman. Wah kecil banget ya. Mi, kain ihram aja, Mi, ambil satu, Mi. Nanti ini diambil lagi. Nah, cukup tak ya? Tinggal digahrukan bawahnya. Sembari nunggu mayit kering, gahrunya dijalankan dari kepala sampai ke kaki supaya wangi. Nah, nanti kita langsung beranjak ke depan rumah untuk proses kafan. Kafannya itu dibagi berapa lipat dan lain sebagainya, insya Allah nanti di sana. Ininya dibawa ke sana. Kafan dibawa ke sana. Nah ini satu orang dipraktekin ya, biar pada paham. Gahrunya dijalankan dari kepala sampai kaki. Mana gahru lagi? Bambu keroynya. Nah itu dijalanin. Harusnya nggak mau ini tadi. Kita langsung pakai ini kan. Ganti aja Nah, sambil sembari nunggu si mayit kering, di bawahnya dijalankan gahru biar harum. Kemudian kita persiapkan kain kafan yang nanti akan digunakan untuk mengkafani si mayit. tinggalin aja mayitnya, biarin. Biarin mayitnya biarin. Nah, kita ke sana sekarang proses kafan.